2021, kita akan melakukan ibadah online kembali. Untuk adik-adik, mari duduknya rapi dan sediakan Alkitabnya. Mari kita angkat lagu pujian hari ini, Rasa Bahagia. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah ini kami masih bisa beribadah Tuhan walaupun kami beribadah dengan online. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan sehingga kami bisa mendapatkan apa yang kami dengarkan yang telah disampaikan oleh guru sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang baik Tuhan, takut akan Tuhan dan takut akan orang tua dan sayang selalu pada kedua orang tua dan semua teman-teman kami keluarga kami. Tuhan Yesus, satu keinginan kami selalu Tuhan, kiranya kau berikan kembali Tuhan, dunia Tuhan, begitu juga dengan Indonesia Tuhan, dari COVID-19 Tuhan, agar kami dapat beribadah kembali dan sekolah, bertemu dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, kiranya kau berikan selalu mereka kesehatan Tuhan, umur panjang Tuhan, agar mereka dapat membimbing kami selalu di mana kami berada Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, anak sekolah minggu Tuhan, kiranya kau berikan kami selalu kepintaran Tuhan dan kesehatan Tuhan dan ketaatan Tuhan. Di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria.
Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, duduk yang manis, Alkitabnya sudah disiapkan di depannya. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas lindungan Tuhan, atas pertolonganmu, atas napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami mengerti tentang firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih ya Bapa, hingga akhirnya nanti ibadah kami ini, kami mau serahkan ke tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai kami. Walaupun anak-anak sekolah minggu masih mengikuti ibadah secara online dari rumah, biarlah Tuhan yang selalu menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan dan semangat penuh ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka datang hendak dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah adik-adik, judul khotbah kita tadi, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dan temanya adik-adik, suka berbagi. Nah adik-adik ya, boleh melihat video cerita tentang firman Tuhan ini, silakan. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang Danau Galilea atau Danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit.
Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Nah adik-adik, setelah tadi menonton videonya, kakak mau berkatakan ada 4 yang mau kakak katakan, yaitu yang pertama, kita harus berbagi. Berbagi seperti anak kecil tadi, dia membagi 5 roti dan 2 ikan, berbagi kepada 5.000 orang. Nah, kalau kita sekarang ini suka berbagi kepada orang yang membutuhkan ya adik-adik. Dan yang kedua, kita harus bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga adik-adik, kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya, atas segala berkatnya yang diberikannya kepada kita, seperti memberikan makanan kepada kita, memberikan pakaian, untuk memenuhi semua segala kebutuhan kita sehari-hari. Ya adik-adik ya, kita harus bersyukur. Dan yang keempat, apa adik-adik yang keempat? Yang keempat adalah jangan suka membuang makanan kita. Karena apa adik-adik? Makanan itu
adalah anugerah dari Tuhan. Itulah tadi seperti pada ayat keberapa tadi itu, setelah mereka makan, Tuhan berkata, kumpulkanlah semua sisa yang telah mereka makan. Dapat berapa adik-adik? 12 bakul ya. Nah, saat ini kakak juga mau bertanya kembali kepada adik-adik ya. Ada 3 pertanyaan kakak. Yang pertama, kepada siapa saja yang perlu kita berbagi? Kepada siapa saja kita perlu berbagi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapa kita harus berbagi? Ya kan adik-adik, mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Dan yang ketiga, apa-apa saja yang bisa kita bagikan kepada orang lain ya adik-adik ya. Contoh kecilnya, kita berbagi makanan, kita bisa berbagi misalnya anak-anak sekolah ya, berbagi uang jajan. Apalagi tentu masih banyak lagi yang adik-adik ya. Nah, yang ketiga pertanyaan tadi kakak mau kasih tugas kepada kalian. Siapa yang bisa menjawabnya, tolong kirimkan jawabannya ke grup kita ini ya. Dan buat namanya. Sekaligus sekalian mengabsen ya adik-adik ya. Nah, sampai disinilah dulu firman Tuhan. Tutup Alkitabnya ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu atas lindunganmu kepada kami, yang mana kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, menonton video firman Tuhan. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka berbagi terhadap sesama kami. Berbagi untuk saling mengasihi sesama kami manusia, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami manusia. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke tangan Tuhan. Dan ampunilah kami ya Tuhan buat salah dosa kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu memenuhi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka memenuhi kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, anak-anak pujian kita, kukasihi kau dengan kasih.
ibadah kita ini dengan berdoa. Pesan kakak gurunya supaya tetap rajin beribadah sekalipun dari rumah, karena kewajiban kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, dulu yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, bahkan menjauhkan kami Tuhan dari penyakit corona. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk lindungan-Mu yang telah melindungi kami dan menjagai kami seminggu ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan dalam kehidupan kami dengan selamat dan sentosa. Terima kasih Bapa di sorga, kami akhiri ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang menjagai kami dan menjauhkan kami dari segala penyakit-penyakit, sehingga dalam ibadah kami ini nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji termulialah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah